Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya, karena Ia mengampuni segala kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan diri kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Kita berdoa juga untuk Bapak Fabianus Suyono yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan dosa dan kedamaian kekal baginya. Kita satukan semua doa dan intensi kita bersama dengan doa gereja. Allah Bapa Maha Agung, kasih setiamu telah terbukti dalam diri putramu yang telah sudi menjadi hamba sekalian orang. Kami mohon semoga kami hidup serupa Dia dan menyembah Engkau dalam kebenaran, sebab Dialah putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari nubuat Hosea. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah
lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion, bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem, maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah yang menjadi tanda bahwa seseorang itu rendah hati? Tentu kita tidak mempunyai semacam ketentuan apa dan bagaimana orang bisa disebut rendah hati
Dan memang inilah sebenarnya sebuah tantangan bagi semua orang beriman sepanjang hidup. Tantangan dan usaha untuk senantiasa bersikap rendah hati dalam segala situasi. Dan ironisnya, setiap usaha, setiap cara yang mengajak kita untuk bersikap rendah hati justru bisa menjadi sebuah tantangan yang baru. Paling tidak seperti yang diumpamakan oleh Yesus hari ini kepada kita. Sama seperti yang kita lakukan, kita senantiasa punya ritme hidup doa. Kita punya kebiasaan berdoa bersama. Kita punya kebiasaan juga ada menghadiri perayaan Ekaristi setiap hari. Semuanya itu mengajak kita untuk melihat kepada Yesus sendiri yang memberikan dirinya sebagai tanda yang nyata bahwa pengorbanan dirinya, menganggap dirinya sebagai hamba dari semua orang dengan melayani. Itulah yang kita lihat, yang kita alami di dalam perayaan Ekaristi. Dan justru ketika kita ada di dalam peristiwa-peristiwa semacam itu, ulah kerohanian, mungkin tanpa kita sadari, kita bisa merasa bangga, kita bisa merasa kemudian bahwa aku lebih dari yang lain. Dan inilah yang kemudian juga diingatkan Yesus kepada kita. Ketika ulah kerohanian, ketika usaha kita untuk tetap menjadi rendah hati, apakah justru membawa kita semakin rendah hati atau justru sebaliknya? Ketika kita melihat, memandang orang lain, masihkah mudah muncul penilaian, muncul sesuatu hal yang kemudian menganggap diri kita lebih baik dari yang lain? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu di dalam panggilan hidup kita merasa lebih baik dari yang lain bukan sesuatu yang keliru. Tetapi kita juga harus berusaha bahwa ketika perasaan lebih baik, lebih benar dari yang lain, juga seharusnya menumbuhkan semangat untuk membantu bagaimana yang kita anggap tidak baik, yang kita anggap lebih rendah, bisa menjadi lebih baik lagi. Bukan sebaliknya, seperti yang digambarkan di dalam orang Farisi hari ini, ketika ia merasa lebih baik dari yang lain, lalu membandingkan dan bahkan kemudian merasa lebih tinggi dari yang lain, bahkan di hadapan Allah sendiri. Hari ini kita diingatkan untuk senantiasa menjaga hati dan diri kita, agar semua usaha dan ulah kerohanian yang kita lakukan, yang kita jaga, senantiasa membawa kita rendah hati seperti Yesus yang kita terima hari ini dalam komuni kudus. Yesus yang adalah Allah merendahkan diri sebagai manusia dan bahkan sebagai manusia ia melayani semua orang, memberikan bantuannya agar mereka yang dianggap rendah mampu juga untuk berdiri di dalam martabat yang sama, terutama di hadapan Allah sendiri. Hari ini kita belajar dari Yesus sendiri dan juga dari perumpamaan yang diberikan kepada kita, agar masa Prapaskah sungguh menjadi sebuah kesempatan yang indah bagi kita melatih hati dan diri kita, agar sepanjang kehidupan kita mampu menjaga hati dan diri kita, sehingga kita tetap bisa menjaga kerendahan hati kita di hadapan Allah dan terutama kepada sesama kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.